Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil anjuran membaca sholawat. Dari At-Tamimi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah sholawat untukku, maka bacaan sholawatmu untukku itu menjadi penebus dosamu dan kesucian untuk dirimu. Maka siapa membaca sholawat untukku 1 kali, Allah bersolawat padanya 10 kali, yakni rahmat Allah akan turun padanya 10 kali lipat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. 1 kali sholawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali sholawat, dan 10 kali sholawat itu mendatangkan rahmatnya Allah, turun rahmatnya Allah, dilipat gandakan 10 kali. Itulah para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kenapa kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca sholawat, apalagi di bulan Rabiul Awal ini. Maka kita banyak-banyak membaca sholawat agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pamannya Rasulullah SAW hanya merasa senang atas kelahiran Rasulullah SAW saja, setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah dilahirkan, pamannya Abu Lahab diberitahu bahwa keponakannya lahir. Maka dengan gembiranya itu Abu Lahab memerdekakan budaknya, sehingga tiap hari Senin Abu Lahab ini diberikan keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita sebagai umat Islam? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, tentunya kita akan menjadikan orang-orang yang dekat di sisi Rasulullah SAW, yaitu digiring untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku utusan Tuhanku dan memberitahuku, siapa yang membaca sholawat untukmu dari umatmu 1 kali, maka Allah akan mencatat untuknya 10 hasanat dan menghapus daripadanya 10 dosa, dan dinaikkan 10 derajat dan dijawab atasnya sesuai dengan sholawatnya. Hadis riwayat Ahmad. Setiap 1 sholawat membuat Allah ridha, membuat Allah senang kepada kita. Maka Al-Quran menyampaikan, innallaha wa malaikatahum yusholluna ala nabi. Aku Allah bersolawat kepada nabiku. Wa malaikatahum yusholluna, dan malaikatku bersolawat kepadaku. Jadi Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Bagaimana kita tidak mau bersolawat? Maka akan dihitung sebagai orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak dermawan. Dan inilah yang menyebabkan kita tidak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang membaca solawat untukku 1 kali, kata Allah, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Dan siapa membaca solawat untukku 10 kali, Allah bersolawat untuknya 100 kali. Dan siapa yang bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari nifaq dan kebebasan dari neraka, dan ditempatkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Inilah keutamaan membaca solawat. Kita dijamin ke surganya Allah, derajatnya seperti orang yang mati syahid. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak membaca solawat untuk Rasulullah SAW. Karena siapa bersolawat kepada Rasulullah SAW menyebabkan pengampunan dosa-dosamu, dan mintalah pada Allah untuknya derajat wasilah, maka sesungguhnya wasilahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan berupa syafaat bagi kalian yang banyak membaca sholawat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, kebiasaan Nabi Muhammad SAW jika bangun pada akhir malam berseru, "Hai manusia, ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Kini telah tiba yang mengantarkan diikuti oleh berikutnya. Telah tiba maut dengan segala serta mertanya, telah datang maut dengan segala tanggung jawabnya, yaitu tentang perhitungan. Siapa membaca banyak sholawat, maka dihitung hasanat, dihitung rahmatnya Allah datang padanya." Ubay berkata, "Ya Rasulullah, saya banyak membaca sholawat untukmu, maka berapa bagian yang harus saya gunakan untuk membaca sholawat untukmu ya Rasul?" Jawab Nabi, kalau ingin membaca sholawat sesukamu. Jadi Rasulullah tidak membatasi berapa, sebanyak-banyaknya itu lebih bagus. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada Rasulullah, "Kalau waktuku 1/4 saya gunakan untuk bersolawat kepadamu, bagaimana ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesukamu. Dan bila Anda menambah daripada jumlah bacaan itu, maka akan lebih baik bagimu." Ubay berkata, "Separuhnya waktuku untuk saya gunakan membaca sholawat kepadamu, bagaimana ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Sesukamu, dan bila Anda menambah, maka akan lebih baik untukmu." Kemudian Ubay berkata, "Jika sedemikian, maka 2/3 dari semua waktuku aku gunakan untuk bersolawat padamu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesukamu, dan bila Anda menambah, maka itu akan lebih baik untukmu." Ubay berkata kembali, "Ya Rasul, jika sedemikian, maka semua waktuku akan saya gunakan untuk membaca solawat kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jika Anda berbuat demikian, akan aku cukupi semua kerisauan hidupmu, kerisauan hatimu, dan akan diampuni semua dosa-dosamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita banyak membaca sholawat,
maka ada jaminan dari Rasulullah SAW, semua kerisauan, semua kesusahan, baik itu dunia maupun akhirat, akan dicukupi oleh Rasulullah SAW, dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar namaku disebut lalu dia tidak membaca solawat untukku, maka ia akan salah jalan menuju surga, akan tersesat dan jalan dari jalan surga. Jadi kalau kita Rasulullah disebut, kita membaca solawat, maka akan kita tersesat di surganya Allah Subhanahu wa taala, tersesat di jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jaminan orang-orang yang banyak membaca solawat akan dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Asim berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah saya beritahukan kepadamu orang-orang yang amat bakil, orang-orang yang sangat kikir? Jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mendengar namaku disebut, orang di depannya lalu tidak membaca solawat untukku, maka itu manusia yang sangat bakil, maka itu manusia yang sangat kikir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itulah ketika ada orang menyebut solawat, menyebut nama Rasulullah, tidak bersolawat, maka dihitung orang yang bakil, dihitung orang yang kikir. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, membaca solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat untuk menghapus dosa. Jadi siapa yang bersolawat itu lebih kuat untuk menghapus dosa. Dan pada air terhadap api, dan mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal, dan memerdekakan budak dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada mengorbankan jiwa dan raganya untuk memikul dengan pedang fi sabilillah. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita dianjurkan membaca solawat. Begitu besarnya pahalanya, rahmatnya Allah turun kepada orang-orang yang banyak membaca solawat. Jemaah yang dirahmati Allah, At-Tabrani berkata, siapa yang membaca jazallahu ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, semoga Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukannya, maka para malaikat yang menghitung pahala itu, seberapapun hujan turun dari langit bisa dihitung, seberapapun daun-daun jatuh di dunia ini bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung pahalanya adalah membaca sholawat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, luangkanlah waktu setiap hari minimal membaca 100, 300 sampai 500 sholawat, sehingga kehidupan kita dunia ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan Allah. Membaca sholawat adalah meringankan segala macam dosa, meringankan kehidupan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Maka akan melelehkan 70 malaikat 1000 hari. Itulah kalau kita membaca sholawat, mampu melelehkan 1000 hari malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 macam orang yang akan mendapat naungan Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat, yang tiada naungan kecuali naungan Allah.
Jadi siapa membaca solawat akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah, di mana orang-orang yang tidak mendapat naungan, tapi orang-orang yang banyak membaca solawat ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, siapa yang meringankan kesukaran seseorang dari umatku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, dan siapa yang banyak membaca sholawat padaku untukku. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca sholawat atasku, kata Nabi, dalam sebuah kitab, maka selalu malaikat memintakan ampun baginya selama namaku masih tercantum dalam kitab itu. Jadi banyak para ulama menulis kitab Al-Barjanji. Di situ banyak nama Nabi Muhammad disebut dan kita baca. Dan siapa membacanya, maka ampunan selama-lamanya akan dijamin, dan syafaatnya akan diberikan Allah karena banyak membaca sholawat, karena sering membaca sholawat di dalam suatu kitab. At-Tamimi meriwayatkan dari Zainul Abidin berkata, tanda bahwa orang itu termasuk ahlu sunnah bila ia banyak membaca sholawat terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Kita ini dikatakan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini akan didaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW apabila banyak-banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Jauzi dalam kitab Salwatul Ahzan menyebut bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika ingin mendekati Siti Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu tidak boleh mendekati Siti Hawa sebelum memberikan mas kawin. Lalu Adam alaihissalam berdoa, ya Rabb, apakah yang harus aku berikan pada Siti Hawa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam, bacalah sholawat untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 kali. Maka dilaksanakan oleh Adam alaihissalam. Jadi pernikahan Adam alaihissalam sebagai mas kawin adalah sholawat sebanyak 20 kali. Ini Allah yang perintah, sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa mendekati ibu Siti Hawa. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, begitu banyak manfaat dan barokahnya membaca sholawat. Kalau kita hidupnya susah, maka perbanyaklah membaca sholawat minimal 500 kali. Ini kalau kita lakukan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, maka akan menjadikan rahmatnya turun kepada kita, dan kita akan dimudahkan dalam hidup kita dunia dan akhirat kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Ka'abul Ahbar berkata, Allah telah mewahyukan pada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, tahukah engkau, pernahkah engkau merasakan haus pada hari kiamat? Jawab Musa, pernah ya Allah. Maka Allah berfirman, banyak-banyaklah membaca sholawat untuk Rasulullah SAW, maka kamu tidak akan kehausan nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita tidak ingin merasa haus nanti di hari kiamat, maka
banyak-banyaklah membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang pendurhaka di Bani Israel, ketika ia mati dilempar oleh orang-orang karena sangat durhakanya. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Musa alaihissalam, mandikanlah dan sembayangkanlah orang mati itu, karena aku telah mengampunkan padanya segala dosa-dosanya. Kemudian Nabi Musa alaihi bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah dia mendapatkan ampunanmu? Kemudian Allah menjawab, pada suatu hari ketika ia membaca Taurat, menemui nama Muhammad disebut di dalam kitab Taurat, lalu ia membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka diampunkan karena membaca sholawat itu. Itulah jawabnya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini orang yang durhaka, yang tidak pernah berbuat kebaikan, ketika dilempar oleh orang-orang sehingga dia mati, maka Allah memerintahkan untuk mensolatkan, karena Allah mengampuni dosanya, karena pernah membaca di dalam sebuah kitab nama Nabi Muhammad dia ucapkan, padahal dia hanya membaca sebuah kitab tanpa ada hadirnya hati, tanpa adanya niat untuk berdoa, tapi Allah mengampuni dosanya. Inilah kehebatan membaca sholawat. Maka di masjid-masjid, di surau-surau, tiap 1 minggu sekali kita baca kitab Al-Barjanji. Mudah-mudahan di dalam sebuah kitab itu, dengan kita sebut, dengan kita baca, kelalaian kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena membaca sholawat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab Suratul Mustafa ada keterangan Abu Sa'id berkata, pada suatu malam ketika Siti Aisyah menjahit di waktu sahur, tiba-tiba hilang jarumnya, sedang lampu mati, sehingga Siti Aisyah mencari jarumnya tidak ketemu. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dan teranglah tempat yang gelap itu dengan sinar wajahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga jarum yang dicari tadi bisa ditemukan karena cahaya dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka berkata Aisyah radhiyallahu an, alangkah terangnya wajahmu ya Rasul. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, celakalah orang yang tidak dapat melihat padaku. Siti Aisyah bertanya, siapakah yang tidak dapat melihat wajahmu ya Rasul? Jawab Nabi Muhammad SAW, orang yang bakil. Siti Aisyah berkata, siapa yang bakil itu ya Rasul? Jawab Nabi, ia adalah orang yang tidak mau membaca sholawat jika namaku disebut oleh orang. Jadi ketika ada orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah namanya disebut, kita tidak menjawab dengan atau kita berkata dengan sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung orang yang bakil, dihitung oleh orang-orang yang pikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah, banyak manfaat dan keterangan-keterangan membaca sholawat begitu besar, sehingga kita ini kalau mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnahnya, maka banyaklah membaca sholawat.
doa, tidak ada solawat, tidak naik ke langit. Solat tidak ada solawat, maka juga tidak akan naik ke langit. Semuanya tidak akan ada pahalanya ketika semua aktivitas tidak ada bacaan solawat. Jemaah ini rahmati Allah, dalam kitab Ahliyah Abu Nu'aim meriwayatkan ada seorang berjalan di depan Rasulullah dengan membawa rusa yang baru didapat dari memburu. Tiba-tiba rusa itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menetek dan mereka kini lapar. Karena itu suruhlah orang itu melepaskan aku untuk meneteki anak-anakku, ya Rasul." Kemudian aku kembali. Itulah yang dikatakan oleh rusa yang ditangkap oleh seorang pemburu tadi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Jika Anda tidak kembali, bagaimana rusa?" Rusa itu menjawab, "Jika aku tidak kembali, maka Allah akan mengutuk padaku bagaikan orang yang mendengar namamu disebut padanya, tiba-tiba ia tidak membaca sholawat pada kamu ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh orang itu melepaskan rusanya. Ini dan aku yang menjamin. Jadi pemburu tadi diperintahkan oleh Rasul untuk melepaskan rusa tadi untuk meneteki anak-anaknya yang ditinggalkan di hutan. Kemudian setelah meneteki itu, rusa itu kembali kepada orang yang menangkap tadi. Kemudian pergilah rusa itu, kemudian ia kembali. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam padamu dan berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, sungguh aku lebih kasih pada umatmu lebih dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya, dan aku akan menyembelihkan mereka padamu sebagaimana kembalinya rusa itu padamu." Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat itu lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Apabila kita membaca sholawat, maka pahalanya lebih besar dari seorang ibu yang menyayangi anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Hafidh Asy-Syaraji berkata, semua zikir tidak diterima oleh Allah kecuali dengan khusyuk dan hadirnya hati, kecuali membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat ini kita baca tanpa niat, tanpa khusyuk, tanpa hadirnya hati. Yang penting kita ucapkan begitu saja, maka akan diterima meskipun tanpa khusyuk dan hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati. Karena itu kata Abu Hasan Al-Bakri, seharusnya seorang jangan kurang membaca sholawat tiap hari 500 kali. Abu Thalib Al-Maliki berkata dalam kitab Khudul Khulub, jangan kurang dari 300 membaca sholawat tiap hari. Inilah para jamaah anjuran-anjuran banyak membaca sholawat, sehingga kita nanti di hari kiamat mendapatkan kedudukan yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersolawat sehingga kita akan didatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad, akan didaku, akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad apabila kita banyak membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badri fil kauni asran. Ya Rabbi salli ala Muhammad aqrami da'i yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiqil musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad akhlal wara mantiqa wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bituqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisaqa wal wafata khallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minas samni matafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasmi wasahil maqwata'awad. Ya Rabbi salli ala Muhammad wahda min khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bi nabi ta'allaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habib yakshaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man hayy wa man bihablina bi tawashshaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablina bi tawashshaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil sultanu al-wadihil burhanu al-mabsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. تعالى مجده وعظم شانه خلق للحكمة خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبده رحمة تعلقت عريدته لا زالية لي بخلق هذا العبد المحبوب فاندشر الشر سرى فيه بعوالم شهادته والغيوم. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإكشان سرة كميلة ظهيرة في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد الأوامم بدرجات التكريم. اللهم صل وسلم وبارك